Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulul Fitriyah. Saya dari kelas Manajemen D dengan nomor NIM 2010411125. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Desain Sistem Informasi Manajemen. Sebelum membahas lebih lanjut desain sistem informasi manajemen, kita harus memahami apa itu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen seiring dengan perkembangan teknologi dalam dunia bisnis, sistem informasi manajemen sangat dibutuhkan untuk membantu kegiatan bisnis agar tetap bisa berjalan dengan baik. Hampir di setiap bidang pasti membutuhkan sebuah sistem yang dapat mengontrol dan mengurus sebuah informasi dengan baik dan rapi. Tujuan dari pembuatan sistem informasi manajemen yang paling utama adalah untuk membantu aktivitas bisnis dan pekerjaan manusia sehingga dapat diimplementasikan secara lebih tersistem dan berstruktur. Sistem informasi manajemen atau SIM dapat difahami sebagai sekelompok atau sekumpulan proses di mana data diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan dan memiliki tujuan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat perusahaan, meringkas, kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas sebuah perusahaan. Fungsi sistem informasi manajemen pada bisnis terdapat 1. Membantu dalam proses pengambilan keputusan. Karena kenapa demikian? Karena sebuah sistem tentu harus mendasarkan informasi yang relevan dan dari sumber yang valid. Informasi tersebut haruslah mengandung sebuah fakta agar proses pengambilan keputusan berjalan dengan baik. Dengan adanya sistem informasi manajemen dalam bisnis Anda, maka pengambilan keputusan akan lebih mudah dan terstruktur dengan baik. Yang kedua, membantu dalam menemukan suatu masalah. Seperti yang telah diketahui, sistem ini akan memberikan informasi yang relevan dalam setiap aspek kegiatan. Apabila terdapat kesalahan pada manajemen, maka informasi pada SIM atau sistem informasi manajemen akan memberikan solusi pada permasalahan tersebut. Yang ketiga, membantu dalam hal membandingkan kinerja bisnis. Di dalam sistem ini juga menyimpan histori dari data yang menyimpan data dalam sebuah basis data, database, sehingga pada sistem informasi manajemen dapat membandingkan kinerja bisnis Anda dengan lebih mudah dan cepat. Yang keempat, membantu dalam hal koordinasi antar departemen. Terkadang di beberapa perusahaan bisnis memiliki beberapa departemen dan menjalankan tugas masing-masing, sehingga perlu adanya sebuah sistem yang dapat mengkoordinir di setiap departemen dengan baik. SIM di sini memiliki kemampuan untuk membantu koordinasi masing-masing departemen. Pertukaran informasi manajemen lebih baik dan cepat. Dengan manajemen yang berstruktur, hubungan yang sehat akan terbentuk pada setiap orang dalam departemen satu dengan departemen yang lain dalam pertukaran informasi. Tahap proses manajemen. Proses manajemen memiliki beberapa tahap yang dapat didefinisikan sebagai berikut. 1. Perencanaan. Proses yang pertama merupakan tahap
formulasi yang disusun secara terperinci untuk mencapai tujuan akhir dan termasuk ke dalam aktivitas manajemen. Terhadap dari perencanaan memiliki persyaratan untuk menetapkan tujuan dan mengidentifikasi mode untuk mencapai sebuah tujuan atau objektif. Dan yang kedua, pengendalian. Tahap yang kedua termasuk dalam proses pengendalian, di mana setelah rencana berhasil dibuat, selanjutnya masuk pada proses implementasi rencana tersebut. Peran dari manajer dan karyawan adalah memonitoring pelaksanaannya supaya berjalan dengan lancar dan semestinya. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan. Tahap yang terakhir akan dilakukan proses pemilihan di antara berbagai alternatif pilihan. Fungsi dari manajerial berperan sebagai penghubung antara proses perencanaan dan pengendalian. Seorang manajer harus bisa membedakan antara tujuan serta metode untuk melaksanakan tujuan tersebut. Komponen sistem informasi manajemen, yaitu yang pertama terdiri dari manusia, subjek untuk melakukan sebuah rencana dalam sebuah perusahaan, dan yang kedua informasi yang didapatkan oleh perusahaan, dan yang ketiga sistem yang akan dilakukan oleh perusahaan, dan organisasi manajemen merupakan yang akan menciptakan kegiatan untuk memvoting sebuah informasi ataupun kumpulan keputusan yang akan dilakukan. Kemudian pengambilan keputusan dari organisasi manajemen yang sudah divoting oleh perusahaan, maka perusahaan akan mengambil sebuah keputusan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Dan di sini pembahasan yang lebih dalam mengenai desain sistem informasi manajemen yang berawal dari proses atau model, dan proses itu memiliki rancangan atau rencana yang akan dijalankan, dan setelah itu output atau informasi. Output merupakan data siapa yang menjadi sasaran untuk perusahaan supaya dapat membeli atau selalu mengambil barang di perusahaan. Dan setelah itu penerima sebuah keputusan yang sudah direncanakan oleh perusahaan. Dan setelah itu keputusan tindakan. Perusahaan mengambil sebuah keputusan tindakan untuk melanjutkan perusahaannya. Kemudian hasil tindakan, hasil yang diperoleh dari keputusan tersebut. Yang kemudian data yang ditangkap atau informasi yang didapatkan oleh perusahaan untuk menjalankan perusahaannya, untuk menjalankan pengoperasian perusahaan. Yang kemudian input merupakan kumpulan informasi yang dimasukkan dalam data untuk proses lebih lanjut dalam menjalankan proses perusahaan. Dan basis data berfungsi untuk menampung atau menyimpan data-data di mana masing-masing data yang ada pada tabel atau file tersebut saling berhubungan dengan satu sama lain. Komponen sistem informasi manajemen dalam masalah perusahaan pembuatan task seperti yang sudah saya analisis tugas yang kemarin, mencangkup permasalahan yang terjadi dalam perusahaan tersebut, yaitu dengan komponen sistem informasi manajemen, perusahaan mendapat solusi supaya perusahaannya berjalan dengan baik, yaitu terdapat satu, informatic management system. Informasi manajemen sistem. Dalam sistem ini mengandung proses spektrum
Tugas dalam organisasi yang dimaksud spektrum di sini adalah menggabungkan beberapa tugas menjadi satu, saling terintegrasi. Selain itu, juga dapat menyatukan beberapa fungsi informasi dengan program komputerisasi seperti Acromeans. Sistem ini sangat cocok untuk menganalisis sebuah informasi untuk mengambil keputusan. Dan yang kedua, supply chain management. Sistem ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen untuk melakukan integrasi data. Contohnya seperti manajemen supply bahan baku dimulai dari pemasok, produsen, pengecer, hingga konsumen. Dan yang ketiga, office automation system. Sistem ini merupakan yang dapat digunakan untuk mempermudah dan memperlancar komunikasi antar departemen dalam satu perusahaan. Kemudian dapat mengintegrasikan antara server dalam perusahaan. Contohnya adalah penggunaan email. Dan yang keempat, teknologi Expert System (ES) dan Artificial Intelligence atau EL. Dalam sistem ini sedikit berbeda dengan sistem yang lain karena penerapannya menggunakan kecerdasan buatan. Fungsi dari sistem ini adalah dapat menganalisis permasalahan dengan bantuan tenaga ahli yang telah diprogram sebelumnya. Contoh dari penerapan ES dan EL adalah pembuatan sistem jadwal mekanik. Dan yang kelima, Knowledge Work System. Sistem ini lebih mengarah dalam hal mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam sebuah organisasi atau entitas. Pengetahuan maksudnya adalah sebuah hal baru yang dapat meningkatkan produktivitas dalam bisnis yang sedang dijalankan. Dan yang keenam, Executive Support System. Pada sistem ini cenderung menguntungkan pada seorang manajer karena mampu membantu manajer dalam membantu berinteraksi dengan lingkungan perusahaan. Interaksi tersebut dapat berupa bantuan grafik dan alat komunikasi lainnya. Jenis laporan perusahaan TAS yang dihasilkan merupakan jenis laporan yang dijadwalkan. Laporan ini merupakan hasil yang dibuat secara berskala. Laporan terjadwal memungkinkan perusahaan atau organisasi untuk mengelola data secara berskala dari waktu ke waktu. Laporan ini telah membantu penyediaan perusahaan menarik dan mengatur data. Karena dari laporan yang dijadwalkan perusahaan, pembuatan TAS dapat membandingkan angka penjualan dari toko yang berbeda dan menggunakan parameter yang berbeda. Hal tersebut dapat meningkatkan keuntungan dari bisnis serta dapat memonitoring kondisi pasar bisnis dengan baik. Sehingga dari adanya desain sistem informasi manajemen sangatlah membantu perusahaan untuk lebih maju. Seperti perusahaan yang kemarin saya sudah analisis, seperti perusahaan produksi tas. Mereka memiliki permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perusahaannya dan mengambil keputusan dari sistem informasi manajemen supaya perusahaannya berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan kerugian. Dari kesimpulan yang saya bahas mengenai desain sistem informasi manajemen mengenai perusahaan yang kemarin sudah dianalisis,
permasalahannya, yaitu kesimpulannya merupakan sistem informasi manajemen sangatlah penting karena sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Dan yang kedua, jenis laporan yang dihasilkan oleh sistem informasi manajemen dalam perusahaan pembuatan tas merupakan jenis laporan perusahaan yang berupa jenis laporan yang dijadwalkan. Dan manfaat dari sistem informasi manajemen paling utama adalah meningkatkan kinerja dari bisnis yang ditekuni dan dijalankan.